Halo Assalamualaikum. Nah, di video kali ini saya akan membacakan puisi dongeng tentang maling kundang. Tolong dengerin ya. Pada zaman dahulu, di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis di daerah Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda bernama Mande Rubaya dan seorang anak laki-lakinya yang bernama Maling Kundang. Mande Rubaya amat menyayangi dan memanjakan Maling Kundang. Maling adalah seorang anak yang rajin dan penurut. Mande Rubaya sudah tua. Ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk memenuhi kebutuhan. Ia dan anak tunggalnya suatu hari Maling jatuh sakit yang teramat parah, nyawanya pun hampir melayang. Namun ia dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Setelah sembuh dari sakitnya, ia semakin disayang. Mereka adalah ibu dan anak yang saling menyayangi. Kini Maling Kundang sudah dewasa. Ia meminta izin kepada ibunya untuk merantau ke kota, karena saat itu ada kapal besar merapat di pantai air manis. Jangan, Malin, ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Menetaplah saja di sini temani ibu, ucap ibunya sedih setelah mendengar keinginan Malin yang ingin merantau. Tenanglah, Bu. Ibu, tenanglah. Tidak akan terjadi apa-apa denganku, kata Malin sambil menggenggam tangan ibunya. Ini kesempatan, Bu, karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Aku ingin mengubah nasib kita, Bu. Izinkanlah, pinta Malin memohon. Baiklah, Ibu, izinkan, cepatlah kembali. Ibu akan selalu menunggumu, Nak, kata ibunya sambil menangis meski dengan berat hati. Akhirnya Mande Rubaya mengizinkan anaknya pergi. Kemudian Maling dibekali nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. Untuk bekalmu di perjalanan, kata sambil menyerahkan pada Malin. Setelah itu berangkatlah Maling Kundang di kerantauan, meninggalkan ibunya sendirian. Apa, Mak? Hari-hari terus berlalu, hari yang terasa lambat bagi Mande Rubaya. Setiap pagi dan sore Mande Rubaya memandang ke laut. Sudah sampai manakah kamu berlayar, Nak? Tanyanya dalam hati. Terus memandang laut, ia selalu mendoakan anaknya agar selalu selamat dan cepat kembali. Beberapa kemudian, jika ada kapal yang datang merapat, ia selalu menanyakan keberdatangannya. Apakah
Nah, di video kali ini saya akan membacakan dongeng tentang maling kundang. Tolong dengerin ya. Pada zaman dahulu, di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis di daerah Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda bernama Mande Rubaya dan seorang anak laki-lakinya yang bernama Maling Kundang. Mande Rubaya amat menyayangi dan memanjakan Maling Kundang. Maling adalah seorang anak yang rajin dan penurut. Mande Rubaya sudah tua. Ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk memenuhi kebutuhan. Ia dan anak tunggalnya suatu hari Maling jatuh sakit. Sakit yang teramat parah, nyawanya pun hampir melayang. Namun ia dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Setelah sembuh dari sakitnya, ia semakin disayang. Mereka adalah ibu dan anak yang saling menyayangi. Kini Maling Kundang sudah dewasa. Ia meminta izin kepada ibunya untuk merantau ke kota, karena saat itu ada kapal besar merapat di pantai air manis. Jangan, Malin, ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Menetaplah saja di sini temani ibu, ucap ibunya sedih setelah mendengar keinginan Malin yang ingin merantau. Tenanglah, Bu. Ibu, tenanglah. Tidak akan terjadi apa-apa denganku, kata Malin sambil menggenggam tangan ibunya. Ini kesempatan, Bu, karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Aku ingin mengubah nasib kita, Bu. Izinkanlah, pinta Malin memohon. Baiklah, Ibu, izinkan, cepatlah kembali. Ibu akan selalu menunggumu, Nak, kata ibunya sambil menangis meski dengan berat hati. Akhirnya Mande Rubaya mengizinkan anaknya pergi. Kemudian Maling dibekali nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. Untuk bekalmu di perjalanan, kata sambil menyerahkan pada Malin. Setelah itu berangkatlah Maling Kundang di kerantauan, meninggalkan ibunya sendirian. Apa, Mak? Hari-hari terus berlalu, hari yang terasa lambat bagi Mande Rubaya. Setiap pagi dan sore Mande Rubaya memandang ke laut. Sudah sampai manakah kamu berlayar, Nak? Tanyanya dalam hati. Terus memandang laut, ia selalu mendoakan anaknya agar selalu selamat dan cepat kembali. Beberapa kemudian, jika ada kapal yang datang merapat, ia selalu